Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan datang dalam waktu dekat. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya yang akan datang dalam waktu dekat. Kalau yang saya rasakan di sini ada energi healing yang akan kamu rasakan ya dalam waktu dekat. Kamu akan mampu menerima keadaan, situasi pada saat ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa bisa memaafkan. Karena beberapa di antara kamu ya di sini sudah melalui hal-hal yang sangat berat. Mungkin dari pasangan kamu, ya, dari situasi yang terjadi, dari tindakan-tindakan, kata-kata dia yang sudah menyakiti hati kamu di sini. Tapi semesta akan memberikan energi positif ya untuk kamu bisa melanjutkan kehidupan dengan penuh perasaan bahagia, tenang, dan juga damai untuk kedepannya. Memang yang saya lihat juga di sini ada energi yang akan membuat kamu stabil ya. Entah kamu pada saat ini sendiri ataupun memiliki seseorang ya yang kamu fokuskan. Jika kamu pada saat ini sedang single, kamu sedang menikmati ya self love. Dan jika kamu pada saat ini memfokuskan pada seseorang, saya melihat seseorang itu akan bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Akan bisa menunjukkan segala cinta dan kasih sayangnya lagi untuk kamu. Terutama jika pada saat ini kalian sedang berpisah. Kalian sedang tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Ya. Banyak hal-hal yang membuat dia di sini jadi kangen sama kamu. Mungkin dia teringat ya tentang sikap kamu yang begitu manis, begitu hangat. Tapi di satu sisi kamu juga bisa bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi keadaan-keadaan, situasi-situasi yang terjadi di dalam hubungan kalian berdua. Ya, dia tahu bahwa kamu bisa berpikir dengan logis, sedangkan dianya mungkin sebelumnya tidak bisa melihat itu. Sehingga dia kayak kurang menghargai kamu, kurang bisa mendengarkan kamu, dan juga memahami apa yang kamu mau ya sebagai pasangan dia. Makanya di saat adanya perpisahan seperti ini, sebenarnya kalian berdua sama-sama healing di sini, sama-sama mencoba untuk introspeksi diri, sama-sama mencoba untuk bersabar, ya, dan juga berserah diri pada semesta tentang jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Karena sebenarnya yang kamu inginkan adalah pertumbuhan dan juga kestabilan ya di dalam hubungan. Kamu tidak ingin hubungan yang on-off, hubungan yang putus nyambung, atau hubungan yang sebentar-sebentar berantem, konflik. Kayak tidak ada pengertian sama sekali. Ya, tidak ada kedamaian yang selama ini selalu kamu dambakan. Kebahagiaan yang selama ini kamu impikan. Kalau dibilang sayang, iya, kamu sayang sama dia. Kamu punya hati yang tulus untuk mencintai dia. Ya, kamu merasa bahwa dia ini juga punya kualitas yang membuat kamu jatuh cinta, membuat kamu nyaman gitu ya sama dia. Tapi terkadang ada juga hal-hal yang membuat kamu kesal, membuat kamu
marah dan juga nggak menyangka bahwa dia bisa berpikiran yang mungkin kurang dewasa, kekanak-kanakan, ya. Kadang dia juga bisa begitu pasif, cuek, tidak peduli, dan bahkan sangat dingin energinya ya sama kamu. Tapi itu semua bukan karena dia nggak cinta ataupun nggak sayang sama kamu, tapi mungkin karena ada alasan-alasan yang memang membuat dia jadi seperti itu. Bisa jadi tentang pekerjaannya ya, aktivitasnya sehari-hari, atau mungkin dia lagi merasa capek aja. Energinya lagi berat, dia mungkin lagi banyak pikiran, banyak permasalahan, sehingga di saat kamu meminta perhatian dia ataupun ingin bisa menghabiskan waktu bersama, dia menolak atau dia seperti menunda-nunda. Atau jika sedang ada masalah, dia kayak tidak langsung mau gitu untuk menyelesaikan permasalahan ataupun konflik yang ada. Karena ada beberapa di antara kamu ya yang berhubungan dengan seseorang yang cukup sensitif ya. Dia cukup memerlukan waktu untuk bisa mengembalikan energinya lagi setelah banyaknya hal-hal ataupun pikiran-pikiran ya yang menguras energi dia secara keseluruhan. Makanya di sini dia jadi cukup emosional dan kurang bisa memberikan ya perhatian, kasih sayang ataupun cinta yang seharusnya dia berikan sama kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya yang akan datang dalam waktu dekat. Apakah energi yang akan datang dalam waktu dekat? Oke. Ada energi yang cukup menarik di sini. Karena saya merasakan energi yang benar-benar penuh cinta ya dari seseorang untuk kamu. Energi yang benar-benar akan dia wujudkan ya dalam tindakan nyata untuk bisa mengekspresikan cintanya ya yang dia miliki di dalam hatinya. Saya melihat akan ada komunikasi yang terjadi dengan hadirnya kartu ini. Mungkin dia akan ngechat kamu ya, menghubungi kamu. Mungkin juga dari media sosial ya. Atau dia akan nelpon kamu di sini secara langsung untuk bertemu, untuk bisa membicarakan tentang hubungan kalian, tentang perasaan masing-masing, menyelesaikan masalah, dan juga dia ingin bisa memahami kamu seutuhnya. Dia ingin bisa mendapatkan kabar dari kamu, informasi dari kamu tentang apa yang kamu pikirkan dan juga kamu rasakan selama ini. Karena jika beberapa waktu ke belakang tidak ada komunikasi, tentunya banyak rasa penasaran yang dia pendam, banyak energi yang membuat dia kayak jadi kangen banget, rindu banget ya mendengar suara kamu, melihat senyuman kamu, menggenggam tangan kamu, dan bisa menghabiskan waktu bersama. Ya, itu yang dia inginkan di sini. Karena entah kenapa dia nggak bisa melupakan kamu. Sampai kapanpun. Dia merasakan bahwa dia memiliki kesalahan ya, sudah memperlakukan kamu dengan buruk, memperlakukan kamu mungkin dengan kasar, tidak menghargai dan tidak memahami kamu selama ini. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu yang kayak berhubungan dengan seseorang yang menghadirkan pihak ketiga. Ya, karena dia begitu mengikuti egonya, mengikuti nafsunya, keinginan pribadinya tanpa memperhatikan bagaimana perasaan kamu yang sesungguhnya. Apakah kamu akan terluka? Apakah kamu akan kecewa? Mungkin sebelumnya dia tidak memikirkan itu. Ya. Tapi sekarang dia mulai berpikir bahwa tidak seharusnya dia memperlakukan kamu dengan jahat ya, dengan tidak sadar seperti sebelumnya yang dia lakukan ya sama kamu. Makanya di sini dia kayak ingin meminta kesempatan lagi ya untuk bisa bersama kamu, untuk bisa berada di samping kamu, mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus yang kamu miliki di dalam hati kamu.
Karena dia tidak menemukan lagi cinta yang seperti itu. Bahkan di saat dia mungkin pernah menghadirkan orang ketiga, mencoba untuk move on dari kamu dan memfokuskan pada orang lain ya, tapi dia nggak merasakan cinta dan kasih sayang yang sama. Ya. Beberapa di antara mereka mungkin hanya memanfaatkan, ya hanya mencoba untuk mengambil keuntungan dari dia, ya. Pihak ketiganya tersebut mungkin tidak serius, tidak punya tujuan yang jelas gitu ya untuk masa depan, sangat berbeda dengan kamu. Ya, dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang tulus, seseorang yang mau untuk diajak berumah tangga, untuk bisa mewujudkan masa depan bersama, karena dia bahagianya hanya sama kamu. Jadi sekeras apapun dia mencoba untuk mencari kebahagiaan ya sama orang lain di luaran sana, itu hanya sementara, itu hanya kesenangan sesaat aja. Sedangkan dia melihat kamu adalah sebagai masa depannya, sebagai pasangan hidup untuk dia selamanya. Oke, kita lihat lagi di sini energi yang akan datang dalam waktu dekat. Seperti apa energi yang akan datang dalam waktu dekat? Oke, di sini saya merasakan sebagian di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang keras kepala ya. Dia begitu merasa selalu benar, mungkin dia tidak ingin disalahkan ya. Dan dia kayak memiliki energi manipulatif juga sebenarnya yang saya lihat di sini. Oke. Mungkin dia sering bohongin kamu, ya. Dia menyepelekan kamu. Padahal kamu sayang banget sama dia. Padahal kamu ingin sekali dia bisa jujur, bisa terbuka tentang pikiran dan perasaannya, tentang apa yang dia inginkan. Tapi mungkin dia tidak cukup sadar ya untuk bisa memberikan hal-hal yang terbaik di dalam dirinya. Dan bahkan jika pada saat ini ada beberapa di antara kamu yang masih terlibat konflik, masih ada permasalahan yang belum selesai, di sini kayak ada energi kompetisi, energi dimana kayak saling cuek gitu ya, saling mengabaikan. Tapi sebenarnya kalian berdua sama-sama rindu satu sama lain, sama-sama kangen, sama-sama ingin bisa bertemu lagi, memantau dari kejauhan, ya. Dia tahu bahwa selama ada ego yang tinggi, maka di sini hubungan ini nggak akan berhasil. Makanya dia akan berencana untuk menurunkan egonya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan juga membicarakan segala sesuatunya dari hati ke hati, ya, dengan kepala dingin, ya, tidak lagi emosional, tidak lagi menyudutkan, ya. Karena dia udah kangen banget sama kamu. Dia udah gak akan peduliin egonya lagi, ya, asalkan dia bisa bersama dengan kamu. Karena hanya kamu di sini yang mampu memahami batin perasaan terdalamnya. Ya, selama dia berpisah dari kamu, selama dia tidak ada komunikasi dari kamu, dia selalu memutar kembali kenangan-kenangan ya yang ada di dalam pikirannya. Kenangan-kenangan indah bersama di saat kalian mungkin jalan bareng, makan bareng, kemudian juga saling bercanda tawa. Ya, begitu hangat, begitu manis kenangan tersebut. Di saat dia menggenggam tangan kamu, ya, dia merasakan cinta yang terbesar yang pernah dia rasakan di dalam hidupnya. Makanya antara kamu dan dia sebenarnya sama-sama saling
mencoba untuk bersabar ya dalam menghadapi situasi ini. Karena kamu dan dia juga yakin gitu ya kalau kalian memang udah jodoh, udah ditakdirkan, kalian memiliki ikatan batin ya, energi cinta yang sudah ditakdirkan untuk kalian berdua, maka tentunya kalian akan bersatu kembali. Maka tentunya kalian akan dipertemukan, bahkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam waktu yang mungkin tidak kamu duga-duga juga ya. Tiba-tiba kamu mendapatkan pesan mungkin dari dia, mendapatkan telepon ya, atau apapun ya, mungkin di pertemuan sosial juga bisa jadi ya, dalam suatu acara, dalam suatu tempat ya, dimanapun dan juga kapanpun bisa saja terjadi. Di saat kalian berdua memiliki energi optimis ya, cinta di sini akan datang untuk kalian berdua. Nanti untuk kedepannya dia akan lebih jujur, dia akan lebih romantis ya. Karena begitu banyak cinta yang selama ini terpendam, yang mungkin hanya dia simpan sendiri di dalam hatinya selama kalian berpisah. Oke, kita lihat lagi di sini energi yang akan datang dalam waktu dekat. Energi yang akan datang dalam waktu dekat. Oke, di sini energinya cukup menyakitkan sebenarnya untuk sebagian di antara kamu, karena ada juga yang kayak berpisah dengan tidak baik-baik ya. Bahkan mungkin banyak yang berpisah tidak baik-baik. Adanya suatu pertengkaran ya, kata-kata yang menyakitkan hati, tindakan yang begitu mengecewakan, yang mungkin kamu gak sangka gitu bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu yang seperti itu ya. Padahal dia selalu mengatakan bahwa dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Tapi tindakan-tindakannya mungkin membuat kamu kesal ya, membuat kamu kayak merasa gak dianggap, gak dihargai sebagai pasangan ya. Sampai-sampai ada beberapa di antara kamu yang mikir gitu ya kalau dia udah gak sayang lagi sama kamu. Dan mungkin ini juga bisa disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan ya, sehingga adanya energi yang kayak kurang memahami ya. Mungkin ada yang salah paham, mungkin juga karena adanya perbedaan pendapat, pikiran ya. Ada yang LDR, ada yang beda usia, beda kota, beda negara. Perbedaan dalam cara menyelesaikan masalah. Tapi untuk kedepannya saya melihat di sini ada energi yang bagus ya untuk kamu khususnya, karena di sini kamu akan bisa lebih memaafkan, lebih bisa berdamai dengan keadaan, dan juga ada energi healing di sini yang akan membawa kestabilan dalam diri kamu sendiri, terutama ya, dan juga hubungan yang kamu jalani. Mungkin ada suatu pengakuan juga di sini yang akan kamu dapatkan ya, dari segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini mengganggu pikiran dan perasaan kamu. Ada suatu ya kejelasan lah ya, ada suatu kepastian dari sesuatu yang kamu tunggu ya, dari seseorang. Karena banyak di antara kamu yang tidak diberikan kejelasan selama ini, hubungannya menggantung. Mungkin ada yang statusnya friendzone, atau mungkin ada yang hubungannya kayak tidak hangat lagi. Ada yang putus, bercerai. Apapun ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini adalah general reading. Tapi di sini kamu mampu untuk bangkit kembali, dan itu sangat menarik di matanya.
Ya, di saat kamu penuh dengan energi positif, di saat kamu bisa mandiri dan juga mampu untuk menumbuhkan cinta ya yang besar di dalam diri kamu, dia benar-benar melihat itu sebagai sesuatu yang sangat menarik. Makanya dia akan datang lagi sama kamu, dia akan mengatakan bahwa betapa inginnya dia untuk bisa menjadi pendamping hidup kamu. Karena dia sangat mengagumi kamu di sini ya, mulai dari fisik kamu, ya, mulai dari pikiran kamu, karakter kamu yang begitu dewasa, hangat, dan juga penuh cinta. Kamu baik banget sama dia. Ya, bahkan dia ingin bisa bermanja-manjaan di sini sama kamu. Untuk melepaskan ya segala kerinduan yang ada di dalam hati, pikiran, dan juga energi dia secara keseluruhan. Yang selama ini tidak dia akui, yang selama ini hanya dia tutupi aja dari kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Seperti apakah energi yang akan datang dalam waktu dekat? Seperti apakah energi yang akan datang dalam waktu dekat? Oke, di sini ada kartu Temperance, Air of Swords, dan kartu The Sun. Ada energi Sagittarius, Leo, ada air sign juga di sini ya, Libra, Gemini, Aquarius. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini saya merasakan bahwa ada seseorang yang merasa kayak terperangkap dalam keadaan ini. Bisa jadi energi kamu ataupun orang yang kamu fokuskan. Karena siapapun orang ini ya, dia kayak merasa nggak tahu gitu harus berbuat apa ke depannya. Di satu sisi dia ingin bisa terbuka, tapi di satu sisi yang lain dia masih merasa bahwa dia kayak belum siap ya. Mungkin karena ada hambatan-hambatan, mungkin karena adanya perasaan takut, perasaan insecure, tidak percaya diri, ataupun perasaan bersalah ya, yang tentunya membutuhkan permohonan maaf ya dari dia untuk kamu. Tentunya dibutuhkan hati yang lapang ya untuk bisa meminta maaf dengan tulus, untuk bisa mengakui kesalahan, dan juga mengedepankan energi cinta lagi pada hubungan kalian berdua. Dia tahu bahwa kamu memiliki sifat yang tentunya mampu gitu untuk memaafkan dia. Tapi di sini dia masih merasa bingung ya. Apakah nantinya kamu akan menerima dia kembali? Apakah nantinya dia akan bisa bersama dengan kamu lagi? Bisa mendapatkan cinta, bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pasangan kamu selamanya. Karena dia tahu di sini udah begitu banyak kesalahan, begitu banyak luka yang telah dia timbulkan ya, yang mungkin juga membuat kamu trauma, membuat kamu kayak benar-benar terkuras energinya. Jadi dia merasa bersalah di sini. Dia takut kamu akan menolak dia. Karena selama ini dia udah tidak dewasa, dia selama ini mungkin hanya mementingkan kebahagiaannya aja tanpa memperhatikan kamu dengan lebih baik. Ya, saat ini dia nggak bahagia, saat ini dia banyak galaunya, dia banyak merasa sedih, ya mungkin dia juga sedang menjalani karma. Sebanyak apapun orang-orang yang ada di lingkungan ataupun di sisinya, dia kayak merasa kesepian di sini. Merasa kayak nggak ada yang bisa memahami batin perasaannya.
Dia mengingat kembali bahwa hanya kamu yang bisa dan juga mampu untuk membuat dia luluh, membuat dia jatuh cinta, membuat dia bisa jadi dirinya sendiri, membuat dia jadi kayak bebas ya, menjadi apa adanya. Karena dia tahu bahwa kamu menerima dia, ya, dengan segala kelebihan maupun dengan segala kekurangannya. Kamu begitu sabar dalam menghadapi dia. Ya, karena banyak orang-orang di luar sana yang gak sabar ya menghadapi sikap dia yang seperti ini. Tapi kamu sabar. Itulah yang menjadi keinginan ya. Itulah yang menjadi suatu harapan dia untuk bisa bersama dengan kamu. Seseorang yang sabar, seseorang yang setiap kali kamu bersama dia, ya, dia merasakan energi positif yang ada di dalam diri kamu. Dan untuk kedepannya saya melihat di sini dia akan menunjukkan keseriusan ya untuk bisa ngajakin kamu mungkin ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, kita lihat lagi di sini energinya yang akan datang dalam waktu dekat. Oke, ada kartu Two of Pentacles. Four of Pentacles dan Two of Wands. Ada energi Leo, Earth sign ya, juga ada Taurus, Virgo, Capricorn. Scorpio dan Pisces juga ada di sini. Karena saya merasakan ada energi peka ya terhadap situasi, keadaan yang saat ini berlangsung. Dia memahami keadaannya seperti apa, dia memahami situasinya seperti apa. Dia juga paham ya tentang kesedihan kamu, kegalauan kamu, rasa sakit hati kamu yang selama ini dia sepelekan, yang selama ini dia abaikan begitu saja. Saya merasakan pada saat ini tentunya dia tahu dia punya pilihan dan dia harus memilih di sini. Apalagi jika sebelumnya dia pernah menghadirkan orang ketiga. Ya, tapi pilihannya udah jelas bahwa dia akan memilih kamu sebagai cinta sejatinya, sebagai pasangan hidup yang akan dia pertahankan untuk selamanya. Dia melihat kamu sebagai dunianya. Ya, kemanapun dia pergi, dia selalu mengingat kamu. Kemanapun dia melangkah, ya, dia selalu merindukan kamu. Karena kalau kita lihat juga di sini dengan hadirnya kartu Four of Pentacles, artinya dia udah bertahan ya cukup lama. Dia mempertahankan perasaan ini udah cukup lama. Ya, mungkin udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya untuk sebagian di antara kamu. Pada akhirnya dia punya kelembutan hati yang ingin dia berikan ya, yang ingin dia tunjukkan, yang selama ini dia tidak bisa terlalu tunjukkan sama kamu. Dia udah punya rencana ya untuk kalian berdua, tentang mimpi-mimpi yang akan kalian ciptakan bersama, ya. Bahkan dengan membayangkannya aja dia udah begitu bahagia. Apalagi nantinya di saat benar-benar terwujud ya ke dalam kehidupan nyata. Jadi di sini dia akan lebih tegas, ya. Jika sebelumnya dia pelin-pelan, tidak bisa membuat keputusan, tidak bisa tegas, tapi di sini dia udah berubah menjadi seseorang yang lebih tegas, lebih jelas, dan bisa memberikan kepastian yang akan membuat hati kamu tenang, aman, damai, dan juga bisa percaya lagi seutuhnya sama dia. Ya, dia gak akan main-main lagi, dia gak akan ghostingin kamu lagi, karena dia akan menunjukkan keseriusannya di sini dengan penuh cinta, kasih sayang, dan juga rencana-rencana yang akan dia tunjukkan ya sama kamu, dan tentunya juga akan dia usahakan itu untuk bisa terjadi. Karena kebahagiaan yang
ada di dalam hatinya di saat dia bisa melihat kamu bahagia. Ya, itu kebahagiaan terbesarnya. Gak ada lagi orang lain yang tentunya dia rasa lebih baik dari kamu. Ya. Karena bagi dia kamu udah memberikan pelajaran yang begitu besar, begitu berharga tentang cinta, tentang pandangan dia, tentang cinta yang tulus, ya, cinta sejati. Jadi gak heran kalau dia udah kangen banget sama kamu di sini dan ingin bisa bertemu, ingin bisa melepaskan segala kerinduan yang ada. Ya, nanti untuk kedepannya saya melihat dia juga akan lebih lembut ya pemikirannya, tutur katanya. Dia tidak akan menjadi seorang yang keras kepala lagi. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.